Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisin lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Jamaah sidang Idul Fitri yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah, jangan sambil lalu. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Karena implementasi dari ketakwaan yang sesungguhnya adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim yang sejati. Meninggallah dalam keadaan Islam. Jangan sekali-kali kita meninggalkan dunia ini bighairil Islam, tidak menjadi seorang muslim. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Tidak ada yang pantas yang membasahi lisan kita pada kesempatan hari ini kecuali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menguatkan kita menjalankan puasa penuh di bulan suci Ramadan. Tidak ada yang pantas kita basahi lisan kita pada kesempatan ini melain syukur kita kepada Allah yang telah menguatkan langkah-langkah kita ketika kita menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, tidaklah semua ibadah itu mampu terselenggara di dalam kehidupan kita kalaulah bukan semata-mata pertolongan Allah yang kita syukuri. Karena Allah sendiri yang mengajarkan kita di dalam Al-Quran, selalu diajarkan kita oleh Allah. Bahkan 17 kali kita baca dalam sehari di setiap solat kita, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Mengapa ada kata pertolongan setelah ada kata ibadah? Bukankah setiap ibadah yang kita lakukan menjadikan Allah tolong dalam kehidupan kita? Tetapi Allah tetap menyuruh kita agar memohon kepada Allah agar segera dibantu ketika kita berusaha menjalankan ketaatan kepadanya. Inilah yang menjadikan para ulama tafsir mengatakan tidak akan lurus ketaatanmu kepada Allah, tidak akan tegak ibadahmu kepada Allah
kalaulah bukan karena pertolongan Allah yang kita syukuri dalam kehidupan ibadah kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah walitukminul iddah, kita sempurnakan bilangan puasa kita di bulan Ramadan. Saatnya hari ini walitukabbirullaha ala ma hadakum. Saatnya hari ini kita mengagungkan Allah dengan bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin Idul Fitri rahimakumullah. Salah satu bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mengingat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama mendengar dan sama-sama kita merenungkan dua sifat Allah Subhanahu wa taala. Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun dan Allah mencintai setiap hambanya. Hadirin sidang Idul Fitri yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, yang menjadi tema pada kesempatan kita di pagi hari ini, yaitu kembalilah kepada Allah. Allah mencintai kita, bertobatlah kepadanya. Di dalam perjalanan kita beribadah kepada Allah, sesungguhnya manusia ketika beribadah kepada Allah, dia memiliki 3 kekurangan yang melekat pada dirinya ketika dia beribadah menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa 3 kekurangan yang melekat pada diri kita ketika kita beribadah kepadanya? 1, sesungguhnya kita itu bodoh. Sesungguhnya kita adalah makhluk yang bodoh. Bukankah Allah yang telah mensifati kita? Di dalam salah satu ayatnya Allah katakan, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut seluruh ibu di muka bumi dalam keadaan bodoh. Inilah hakikat kita. Bahwasannya kekurangan yang pertama ketika kita beribadah kepada Allah, sesungguhnya kita memiliki kebodohan. Yang kedua, kekurangan kita ketika kita beribadah kepada Allah, sesungguhnya kita memiliki hawa nafsu yang nempel pada jiwa. Tidak ada satupun yang mampu menghilangkan hawa nafsunya, atau tidak ada satupun yang mampu membunuh hawa nafsu, karena hawa nafsu itu nempel pada jiwa kita dan terus merongrong kita ketika kita berada di jalan ketaatan. Inilah yang menjadikan kita diperintahkan oleh Allah agar senantiasa menggapai nafsu kita di setiap waktu dan kesempatan kita. Kita kenal di dalam syariat ada yang namanya nafsul lawamah, nafsu yang tercela. Ada yang namanya nafsul amaratum bisu, nafsu yang menyuruh kepada perbuatan yang buruk. Karena hakikatnya kita selaku manusia tidak mampu membunuh hawa nafsu. Hawa nafsu itu akan hilang ketika kita sudah berkalang tanah terbujur kaku di alam kubur. Selama kita masih hidup, selama ruh masih bersemayam di dalam jasad, maka selama itu pula nafsu ada di dalam diri kita dan terus merongrong kita ketika kita berada di jalan ketaatan. Masih ditambah dengan yang ketiga, kekurangan kita ketika kita beribadah kepada Allah. Sesungguhnya kita dikepung oleh setan di setiap waktu dan kesempatannya. Setan berikrar di hadapan Allah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an thama'ilihim." Sesungguhnya aku, kata setan, akan mendatangi manusia dari 4 penjuru mata angin. Sesungguhnya aku, kata setan, akan mendatangi manusia itu dari arah depan dan dari arah belakang. Dan aku akan mendatangi manusia itu dari arah kiri dan dari arah kanan. Sesungguhnya setan tidak pernah mengambil cuti untuk menggelincirkan kita dari jalan ketaatan. Inilah hakikat kita. Bahwasannya manusia itu ketika beribadah kepada Allah, dia memiliki kebodohan.
Ketika manusia itu beribadah kepada Allah, sesungguhnya dia memiliki hawa nafsu. Ketika manusia itu beribadah kepada Allah, sesungguhnya manusia itu selalu dikepung oleh setan yang tidak pernah beristirahat untuk menggelincirkan kita dari jalan ketaatan. Inilah hakikat manusia. Dan inilah yang menjadikan kita bahwasannya ketika kita mendapati 3 kekurangan di dalam diri kita ketika kita beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya lembaran-lembaran kehidupan kita bukanlah lembaran putih. Lembaran-lembaran kehidupan kita bukanlah lembaran yang bersih, akan tetapi lembaran kehidupan kita banyak nokta dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Betapa banyak dosa yang kita lakukan dikala kita bodoh. Betapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan ketika kita terpeleset oleh hawa nafsu. Betapa banyak larangan-larangan Allah tetap kita terjang walaupun kita tahu ilmunya, karena kita kalah dalam bisikan setan. Itulah hakikat manusia, bahwasannya manusia tidak ada yang luput dari kesalahan kecuali adalah Rasul. Tidak ada yang bersih dari dosa kecuali adalah Nabi. Karena hakikatnya kita manusia, lembaran kehidupan kita bukanlah lembaran putih, tetapi lembaran kita banyak dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Tapi tahukah kita bahwasanya Allah tidak pernah mencari yang mana manusia, hamba yang Allah cari itu adalah lembaran kehidupan mereka putih bersih, tidak pernah melakukan dosa dan kemaksiatan. Kalaulah Allah mencari yang mana hamba yang Allah cari itu putih bersih lembaran kehidupannya, maka cukup bagi Ar-Rahman menciptakan malaikat saja, yang mana malaikat itu senantiasa bertasbih memuji nama Allah di setiap waktu dan kesempatan mereka. Bahkan malaikat saja, ketika akan diciptakan manusia itu, malaikat berprotes kepada Allah. Perhatikan kata malaikat, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata malaikat, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan manusia yang mana manusia itu akan berbuat dosa, melakukan kemaksiatan, membuat kerusakan serta mengalirkan darah di muka bumi, sementara kami, kata malaikat, senantiasa bertasbih memuji namamu ya Allah di setiap kesempatan. Hadirin yang dirahmati Allah, malaikat saja tahu, apalagi Allah zat yang maha alim. Allah tahu bahwasannya manusia yang diciptakan itu nanti akan berbuat dosa, akan melakukan kemaksiatan, akan membuat kerusakan serta mengalirkan darah di muka bumi. Tapi tetap Allah tetap menciptakan kita. Karena sesungguhnya Allah mensifati dirinya dengan sifat Ghafur, yaitu Maha Pengampun. Tidak ada yang mampu memahami bagaimana ghafurnya Allah kecuali Allah betul-betul sempurna di dalam sifatnya ketika mengampuni kesalahan dan dosa hambanya. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, perhatikan kisah nyata seorang ulama bernama Fudhal bin Ziyad. Ketika melakukan sholat asar di masjid, dari kejauhan Fudhal bin Ziyad melangkah menuju masjid. Sampai Fudhal bin Ziyad melewati sebuah rumah, di mana Fudhal bin Ziyad mendapati rumah itu seorang anak membuat ibunya marah, membuat ibunya menjadikan tinggi suaranya, dan puncak kemarahan sang ibu menjadikan sang ibu menderet sang anak, meletakkan di depan pintu, kemudian menutup pintu dari dalam. Dan anak itu menangis dan mengetuk-ngetuk pintu sambil meminta maaf kepada ibunya, namun pintu tak kunjung terbuka dari dalam. Kemudian Fudhal bin Ziyad melihat kejadian itu sambil merasa iba dan tidak mengetahui apa yang harus dia lakukan kepada anak itu. Kemudian Fudhal bin Ziyad meninggalkan anak itu, kemudian melaksanakan sholat asar. Setelah sholat asar, kemudian Fudhal bin Ziyad kembali dan melewati kembali rumah yang tadi. Kemudian Fudhal bin Ziyad masih melihat anak itu mengetuk-ngetuk pintu, sembari dia menyesali atas kesalahan yang dia lakukan kepada ibunya. Kemudian pintu dari dalam tak kunjung terbuka.
Sampai ada sebuah kejadian, pintu dari dalam terbuka, mendapati sang ibu memeluk sang anak, kemudian mengusap kepalanya sembari ibu meneteskan air matanya dan menutup pintu dari dalam, dan hilanglah tangisan itu. Fudhal bin Ziyad melihat kejadian itu. Kemudian Fudhal bin Ziyad berkata, kalaulah seorang anak, sebesar apapun kesalahan yang dilakukan oleh sang anak, maka kita akan mendapati sang ibu lebih besar maafnya daripada kesalahan sang anak. Sebesar apapun kesalahan yang dilakukan oleh sang anak, walaupun anak itu dihujat oleh seluruh penduduk bumi, maka kita akan mendapati ibu akan membela demi kehormatan sang anak. Karena sesungguhnya Allah memberikan sifat rahmat kepada sang ibu untuk memaafkan setiap kesalahan anaknya. Kemudian Fudhal bin Ziyad berkata, kalaulah seorang ibu mampu memaafkan anaknya, lalu bagaimana dengan Rabb yang menciptakan seluruh ibu di muka bumi ini? Lalu bagaimana Allah betul-betul mencintai kita? Bukan hanya perkara sujud kita. Bagaimana Allah betul-betul mencintai kita? Bukan hanya perkara ruku kita. Tetapi Allah betul-betul mencintai mereka yang mereka melakukan dosa, kemudian mereka melakukan kesalahan ketika dahulunya bodoh. Yang mereka melakukan kemaksiatan ketika mereka terpeleset oleh hawa nafsu. Yang mereka melakukan dosa ketika mereka kalah dengan bisikan setan. Wallahi, bukan itu menutup keridhaan Allah. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobatlah kepadanya. Perhatikan antara Adam dan iblis. Sesungguhnya antara Adam dan kemudian iblis memiliki 3 persamaan, tapi 1 perbedaan. Sesungguhnya persamaan antara Adam dan kemudian iblis, 1, sama-sama penduduk surga. Yang kedua, sama-sama melakukan kesalahan. Bukankah iblis menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam? Bukankah Adam memakan buah yang telah dilarang oleh Allah? Persamaan yang ketiga, sama-sama dikeluarkan dari surga, diturunkan ke dunia sebagai hukuman. Jadi dunia ini adalah tempat hukuman. Tapi 1 perbedaan. Sesungguhnya iblis menolak untuk bertaubat kepada Allah. Tetapi Nabi Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah, menyesal atas kesalahan yang dia lakukan. Sembari Allah mengabadikan bagaimana taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Sesungguhnya Nabi Adam itu bertaubat. Kemudian Allah menerima taubat Nabi Adam, dan Allah mensifati dirinya dengan sifat Ghafur, Maha Pengampun. Maka tempat kembalinya Nabi Adam adalah kampung halamannya, yaitu surga. Akan tetapi iblis kembali ke kampung halaman yang baru, yaitu neraka, ketika iblis menolak untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, kembalilah kepada Allah. Banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan dalam hidup ini. Bukan berarti kita yang lolos dari Idul Fitri ini. Kita yang senantiasa menjaga puasa di bulan Ramadan, tetapi kita tidak menyadari betapa banyak lisan kita menyakiti saudara kita. Betapa banyak perkataan kita menyinggung persaudaraan kita. Karena sesungguhnya ketika kita melakukan kesalahan kepada Allah, maka dengan mudah kita bertaubat kepada Allah. Tapi ketika kita melakukan kesalahan kepada saudara kita, maka satu-satunya cara adalah meminta maaf, agar kita tidak diambil pahalanya ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, perhatikan 2 kisah nyata yang menjadikan seorang ulama ketika mengomentari kehidupan manusia, bahwasannya beliau mengatakan banyak orang yang masuk surga gara-gara dosa, tetapi banyak pula mereka yang masuk neraka gara-gara amal soleh. Ketika ditanya, mengapa engkau mengatakan seperti itu? Kemudian sang ulama mengatakan, bukankah banyak yang melakukan amal soleh, tetapi tidaklah amal soleh mereka melainkan disertai dengan riya dan sum'ah. Tidak ada pahala
dari amal soleh yang disertai dengan riya dan sum'ah, melainkan Allah akan mengganjarkannya dengan api neraka. Tapi betapa banyak orang yang melakukan dosa, tetapi mereka menyadari bahwasannya setiap dosa dan kesalahan itu ditebus dengan semata-mata bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hadis Muslim. Sesungguhnya seorang sahabat bernama Ma'is datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ma'is mengatakan, "Ya Rasulullah, tahhirni. Ya Rasulullah, sucikan aku." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Ma'is, pulang. Tobatlah di rumah." Beberapa langkah menjauhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ma'is kembali lagi. Kemudian Ma'is mengatakan, "Ya Rasulullah, tahhirni. Ya Rasulullah, sucikan aku." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Waihaka, Ma'is, celaka wahai Ma'is, pulang, tobat di rumah." Kemudian beberapa langkah kemudian kembali lagi Ma'is lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, tahhirni. Wahai Rasulullah, sucikan aku." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fima utahhiruka." Kesalahan apa wahai Ma'is sehingga engkau minta untuk disucikan? Kemudian Ma'is mengatakan, "Minaz zina ya Rasulullah." Sesungguhnya saya telah melakukan zina ya Rasulullah. Perhatikan, Ma'is padahal sudah menikah tapi melakukan dosa zina. Dan Ma'is mengerti bahwasanya ketika dosa zina ini dihadapkan di hadapan Rasulullah, maka satu-satunya hukuman yang akan berlaku kepada Ma'is yaitu hukuman khudud, yaitu dirajam, ditanam, disisakan kepalanya, kemudian dilempar hingga meninggal dunia. Ma'is mengerti itu, tetapi Ma'is memilih untuk diadili oleh Rasulullah agar diampuni dosanya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Apa Ma'is ini sudah gila?" Kemudian kata para sahabat, "Tidak ya Rasulullah, sesungguhnya Ma'is itu tidak gila. Apa dia mabuk?" Kata para sahabat, "Tidak ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW adalah pribadi yang hati-hati. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Hei Ma'is, azanaita anta. Benar kamu berzina wahai Ma'is." Kemudian Ma'is mengatakan, "Zanaitu ya Rasulullah." Benar ya Rasul. Kemudian Ma'is diberlakukan hukum hudud. Ditanam tubuhnya, menyisakan kepalanya. Kemudian dilempar dengan batu yang tidak terlalu besar agar tidak cepat matinya. Dan batu tidak terlalu kecil agar tidak lama matinya. Tetapi batu yang sedang agar Ma'is mendapatkan sakitnya dari ujung kepala hingga ujung kaki, sebagaimana dia merasakan kenikmatan itu ketika dia berzina. Kemudian dilempar sang Ma'is hingga meninggal dunia. Yang menarik, fakhtalafan nasu ala firqataini. Para sahabat menjadi pecah dua golongan. Sebagian mengatakan sesungguhnya Ma'is su'ul khotimah, karena dia belum mengganti dosanya dengan melakukan ketaatan. Kemudian sahabat yang lain mengatakan sesungguhnya Ma'is husnul khatimah, karena dia lebih memilih disiksa dunia daripada disiksa di akhirat. Kemudian Rasulullah SAW melihat kejadian itu, Rasul mendiamkan. Karena Rasulullah tidak berani berbicara kecuali dengan wahyu. Sampai 2-3 hari para sahabat itu bertengkar atas kejadian Ma'is. Kemudian di hari yang ketiga Rasulullah mendapatkan wahyu. Kemudian Rasul mengatakan, "Uskutu, diam. Sesungguhnya tobatnya Ma'is diterima oleh Allah. Dan kalaulah Ma'is diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat, maka Ma'is mampu memberikan syafaat 70 syafaat kepada penduduk Mekah. Karena besarnya ampunan Allah yang diberikan kepada Ma'is." Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Bertobatlah kepada Allah. Allah mencintai kita. Kisah yang kedua, pembunuh 100 nyawa. Kita tahu bahwasanya 1 nyawa berat hukumannya di hadapan Allah. Tapi pembunuh 100 nyawa. 100 nyawa yang dia ngalirkan darahnya tanpa alasan yang syar'i. Dan tentu hukumannya berat di hadapan Allah. Tetapi pembunuh 100 nyawa memilih untuk bertobat kepada Allah. Dia mendatangi orang alim. Kemudian meminta agar diberikan saran untuk lancar dalam bertobat kepada Allah. Maka sang alim mengatakan, pindah dari kampung durjana menuju kampung yang saleh. Kemudian
Pembunuh 100 nyawa mengambil bekal menuju kampung yang soleh. Kemudian pembunuh 100 nyawa meninggal di pertengahan jalan. Yang menarik, ketika pembunuh 100 nyawa meninggal, turun 2 malaikat. Yang mana tidak pernah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Ketika manusia itu meninggal, hanya satu saja malaikat yang turun. Ketika pendosa yang meninggal, maka turun malaikatul adab. Tapi ketika orang saleh yang meninggal, maka yang turun adalah malaikatul rahmah. Tapi ketika pembunuh 100 nyawa yang meninggal, turun 2 malaikat. Kata malaikatul rahmah, hadza haqqi, ini hakku karena dia bertobat. Kata malaikatul adab, la, hadza haqqi, ini hakku karena dia pendosa. Kemudian Allah menurunkan malaikat ketiga sebagai penengah. Kemudian malaikat yang ketiga ini mengatakan, coba kalian ukur, lebih dekat ke kampung yang soleh atau ke kampung yang durjana. Ketika diukur, kita tahu bukan lebih 1000 langkah, bukan lebih 1 kilo, hanya beberapa langkah menuju kampung yang soleh, menjadikan Allah menurunkan maghfirahnya dan menjadikan Allah mengampuni setiap dosa dan kesalahan sang pembunuh 100 nyawa, dan Allah ganti dosanya, menebus dosanya dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu-satunya manusia yang dikatakan oleh para ulama tidak pernah menggunakan keningnya untuk sujud kepada Allah, tetapi dia menjadi ahlu surga. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, kembalilah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah. Allah mencintai kita. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadi," wahai hambaku, kata Allah, "alladzi asrafu ala anfusihim." Aku tahu, kata Allah, engkau akan melakukan dosa. Engkau melampaui batas, bukan hanya sekedar melakukan dosa biasa, tetapi melampaui batas, kata Allah. Tapi la taqnatu mir rahmatillah. Jangan sekali-sekali berputus asa dari ampunan Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa kita. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhassu'ana wa tafarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah salat kami ya Allah, terimalah puasa kami ya Allah, terimalah salat malam kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami sudah berusaha khusyuk menjalankan ibadah kepadamu ya Allah. Dengan kerendahan hati kami ya Allah, terimalah segala ibadah kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbi anta maulana, anta ma'budana, la ilaha illa anta. Ya Allah, Engkau adalah pelindung kami, Engkau adalah sesembahan kami yang esa. Tiada ilah dalam hati dan hidup kami kecuali Engkau ya Allah. Terimalah rasa syukur kami. Terimalah rasa syukur kami pada hari ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Muliakan dan tenteramkan arwah para ulama kami ya Allah. Orang-orang tua kami ya Allah, serta para pejuang negeri ini yang lebih dulu meninggalkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bahagiakan mereka dengan surgamu ya Allah. Allahumma malik mulki tu'til mulka mimman tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan kami, ya Allah, ampunilah kesalahan kami.
Ya Allah, Engkau Maha Kuasa. Ya Allah, Engkau memberikan kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki. Ya Allah, Engkau cabut kekuasaan itu dari orang yang Engkau kehendaki. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, Engkau muliakan orang-orang yang Engkau muliakan, dan Engkau hinakan orang-orang yang Engkau hinakan, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami duduk di sini. Kami melaksanakan salat Idul Fitri semata-mata mengharapkan ridha-Mu, Ya Allah. Terimalah taubat kami, Ya Allah. Ampunilah segala kesalahan kami, Ya Allah. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.